Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama untuk manajemen zakat dan pajak, dan pada mata kuliah ini kita akan membuka dengan gambaran umum perzakatan di Indonesia. Baik, sehingga dalam pertemuan pertama ini saya akan memberikan apa saja yang terjadi pada sistem perzakatan di Indonesia, bagaimana masyarakat muslimnya, bagaimana lembaga zakatnya, dan bagaimana pengelolaan zakat secara keseluruhan di Indonesia. Kita memulai dari sebuah fakta dan juga kembali kepada ajaran Islam bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, dan disinilah peran lembaga zakat itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena lembaga zakat tentunya dapat mengorganisir perzakatan yang ada dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri banyak yang sudah cukup sadar dengan kesadaran berzakat, namun hal ini tentu saja harus diwadahi secara sistematis melalui lembaga zakat, melalui adanya sosialisasi, kelembagaan, dan pendayagunaan. Bagaimana fakta kemiskinan di Indonesia? Menurut data terakhir dari BPS di tahun 2018 ya, karena sekarang sensus penduduk tahun 2020 baru akan diolah datanya gitu. Jadi menyatakan bahwa angka kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Dan angka ini mungkin bertambah dengan adanya pandemi COVID-19. Saya belum terupdate dengan data terbaru juga. Dan hal ini menyatakan bahwa tingkat ketimpangan atau kesenjangan sosial di Indonesia itu cukup tinggi gitu ya. Angka Gini ratio tidak turun dari angka 0,40 selama 6 tahun. Artinya 1% golongan terkaya di Indonesia menguasai 40% aset nasional. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia, di mana ketimpangan itu cukup signifikan. Ada rasio yang cukup tinggi antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Ini adalah gambaran organisasi pengelola zakat yang ada di dunia. Kita tinggalkan saja. Nah, potensi zakat ini sudah tidak bisa kita abaikan lagi, karena zakat sebenarnya memiliki sebuah potensi yang sangat besar untuk bisa dimaksimalkan menjadi salah satu instrumen fiskal negara sebagaimana pada masa Rasulullah. Kalau kita lihat bagaimana sih potensi di Indonesia, potensi zakat di Indonesia berdasarkan riset dan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia itu mencapai ratusan triliun gitu ya. Namun hal ini baru terrealisasi sekitar 1%-nya, yaitu sekitar 5 triliun saja gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sangat miris kita lihat fenomena ini gitu. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa realisasi zakat sangat rendah jika dibandingkan potensi yang ada? Ada beberapa hal yang bisa kita fokuskan di sini. Pertama adalah rendahnya kesadaran wajib zakat. Mengapa kesadaran wajib zakat itu rendah? Karena banyak sekali orang yang masih berpikir bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah saja gitu ya. Tidak tahu adanya zakat mal dan lain-lain. Kemudian minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Kurangnya regulasi untuk proaktif gitu. Jadi regulasi dari segi undang-undang itu juga kurang. Sentralisasi pembayaran zakat, artinya tersentral, sebagaimana kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Kemudian rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk bayar zakat. Insentif itu artinya penghargaan. Ya, jadi orang di Indonesia itu kalau sudah berangkat haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, pulang digelari haji, Pak Haji, Bu Haji gitu ya. Tapi kalau untuk orang yang berzakat itu mungkin tidak ada insentif atau penghargaan tertentu yang membuat dia cukup bangga menjadi seorang muzaki atau pembayar zakat. Nah, ini juga yang menjadi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang terakhir adalah lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Nah, ini juga yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, ini dapat saya katakan pada pertemuan kali ini. Lalu kita akan melihat bagaimana statistik pertumbuhan zakat. Secara umum, ya kita tahu bahwa zakat itu kalau dari data ini itu
cukup meningkat, dan terutama jika terjadi bencana alam seperti halnya gempa di Jogja dan juga tsunami di Aceh. Nah, pada waktu itu statistik zakat meningkat cukup signifikan. Kemudian kalau kita lihat lagi, penghimpunan zakat di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif. Artinya kita perlu optimis bahwa semakin banyak orang yang sadar untuk berzakat, semakin banyak yang kemudian menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat gitu ya. Itu adalah sebuah fenomena yang sangat bagus yang perlu kita apresiasi. Kemudian di sini, nah, penghimpunan zakat nasional tadi saya katakan itu hanya mencapai 1% dari realisasinya mencapai 1% dari seluruh potensi zakat yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan jenis dana memang masih banyak di zakat, yaitu 63%, dan ini berdasarkan data dari Basnas Nasional. Nah, di sini kita lihat perbandingan penghimpunan berdasarkan jenis dana. Ada yang dari zakat mal, penghasilan individu, itu paling besar. Mengapa? Karena di sini Basnas itu memotong langsung dari ASN gitu ya, 2,5%. Makanya zakat mal yang berasal dari pendapatan individu itu sangat besar prosentasenya. Kemudian ada juga zakat mal yang dari badan, zakat mal yang lainnya, infak sedekah, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ini adalah jumlah dana yang tersalurkan. Di sini jumlah dana yang tersalurkan sebagian besar masih pada fakir miskin ya. Kalau kita lihat sekitar 67,69% itu masih didominasi oleh fakir miskin. Kemudian amil, mualaf, riqab, dan lain-lain. Jadi ini adalah 7 asnaf yang diberikan. Kemudian siapa saja yang menerima manfaat ZIS di tahun 2016, ini masih pakai data 2016 ya, artinya lama. Fakir miskin, kemudian kelompok menerima terbanyak adalah menjadi fakir miskin ya masih, kemudian fisabilillah dan juga. Nah, fakir miskin itu kerap kali berada pada lingkungan yang sama, maka penyalurannya dilakukan bersamaan untuk kedua asnaf tersebut. Meskipun begitu, tentu saja fakir dan juga miskin. Nah, yang kedua, fisabilillah adalah golongan penerima zakat terbesar kedua. Siapa saja yang tergabung menjadi fisabilillah? Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Lalu yang terakhir adalah amil yang mendapatkan porsi cukup besar untuk dari dana zakat. Berdasarkan bidang kita lihat di sini tentu saja bidang ekonomi, tapi di sini di bagian kedua yaitu bidang pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapatkan distribusi ZIS yang cukup signifikan ya di sini. Kemudian dari sisi dakwah dan juga kesehatan dan sosial kemanusiaan dapat kita lihat di sini datanya. Adapun porsi dalam bidang sosial kemanusiaan di tahun 2016 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa bidang sosial kemanusiaan tidak lagi menjadi fokus utama penyaluran zakat. Itu mereka punya segmentasi, ini uang zakat ini harus dikemanakan. Nah, sebagian besar memang masih pada fokusnya di bidang ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan dan lain-lain, tapi tidak bisa kita pungkiri juga ada bidang lain yang ternyata cukup penting, yaitu pendidikan, dakwah, kemudian ada kesehatan. Ya, mungkin sekarang di tahun 2020 fokusnya mungkin lebih ke kesehatan gitu ya. Nah, ini adalah satu fenomena yang memang selalu berubah setiap tahunnya. Kemudian di sini yang cukup menyedihkan lagi faktanya adalah bahwa di sini prosentase ataupun rasio dari penghimpunan dan penyaluran itu belum mencapai 100%. Sebuah lembaga zakat yang baik adalah lembaga zakat yang dapat menyalurkan seluruh dananya yang ada ke 8 asnaf tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat, kita perlu merefleksi kalau dari Basnas Nasional yang bisa terhimpun itu hanya sebesar 58%. Berarti hanya separuhnya lebih gitu ya, lebih dikit. Nah, ini perlu kita cermati lagi gitu ya. Daya serap itu masih 58,42% di tahun 2016, menunjukkan bahwa PZ cukup efektif ya, tapi belum sangat efektif. Ini 90%.
Nah, fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang sayangnya itu kalau misalnya ada masjid yang kemudian dana infaknya itu cukup besar, itu dikatakan dia adalah masjid yang makmur ya. Padahal kalau kita lihat seharusnya dana yang bersifat keagamaan itu disalurkan ke butuhkan, atau kalau bisa kasnya itu sama dengan nol gitu. Jadi ACR, accumulation to collection ratio-nya itu kalau bisa 100%. Gitu, artinya sebagaimana Baitul Mal pada masa Rasulullah, di mana pada masa itu sama sekali tidak ada uang yang mengendap di Baitul Mal, semua yang berhasil terhimpun kemudian bisa disikat seluruhnya. Kemudian ini ada indeks zakat nasional, nanti juga akan kita bahas. Indeks zakat nasional itu dia menilai kinerja dari lembaga zakat yang ada di Indonesia dari beberapa aspek yang dinilai. Kalau lihat di sini, ini dari seluruh Basnas yang ada di Indonesia, yang paling baik kinerjanya adalah Banten, dan yang paling jelek kinerjanya adalah Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat ini ya, hasil survei IZN atau Indeks Zakat Nasional. Oke, ada 15 provinsi misalnya di sini yang dinilai, yang disurvei gitu ya. Ini adalah data IZN di tahun 2017. Nanti kita akan melihat bagaimana data IZN yang terbaru, karena Basnas ini membuat indeks kurs setiap tahunnya. Jadi kalau data terbaru mungkin 2019, nanti kita lihat. Kemudian di sini tentang Cibes ya, mungkin teman-teman mengenal Cibes, itu punyanya Pak Irfan Shauki Beg. Nah, ini kalau kita lihat di sini bagaimana hasil perhitungan skor spiritual, tentu saja alhamdulillah setelah mendapat zakat, para mustahik ini kemudian mereka bisa sejahtera secara spiritual. Jadi yang diukur adalah baik aspek material maupun spiritual. Oke, kita skip aja karena nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ini. Sehingga kalau dampak dari pengelolaan zakat produktif berdasarkan sampel di 13 wilayah telah berdampak positif, yaitu mengurangi kemiskinan absolut dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga ini adalah hasil yang dapat diperoleh dari Basnas ya. Lagi-lagi ini saya ngambil source-nya dari Outlook Zakat Nasional. Nah, ini adalah bagaimana kita memformulasi zakat untuk kesejahteraan. Zakat for Community Development merupakan sebuah program di mana masyarakat miskin diberdayakan dengan cara mengembangkan perekonomian mereka. Kalau kita paham di sini maksudnya mungkin zakat produktif ya. Contohnya Basnas memfasilitasi masyarakat miskin di Kalimantan untuk membudidayakan pepaya mini. Di Jogja sendiri saya lihat sudah ada beberapa, bahkan rata-rata lembaga zakat itu mereka mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi yang ada. Seperti contohnya itu seperti labu siam, kemudian ada yang dari aspek perikanan, peternakan gitu ya. Jadi mereka memberdayakan dengan cara memberikan modal dan juga penampingan. Nah, ini namanya adalah zakat community for community development atau zakat produktif. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita yang kedua, tentang zakat, manajemen zakat dan pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.